mengaji hukumnya wajib sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu yang wajib dikaji itu ilmu apa saja? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu salatatun wa ma siwa dzalika fa huwa fardun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw fariidatun 'adilatun." Ilmu yang wajib dicari hanya 3. Selainnya 3 itu merupakan lebihan. Boleh dicari, boleh tidak. Yaitu ayatun muhkamatun, ayat yang dijadikan hukum Al-Quran, au sunnatun qa'imatun, atau sunnah yang tegak yaitu al-hadis, au faridatun adilatun, atau ilmu faraid yang adil yang sudah tercantum di dalam Al-Quran dan al-hadis. Mengapa Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pada setiap orang Islam untuk mengaji? Karena bagaimana mungkin seorang muslim mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mengerjakannya sakpol kemampuan, dan bagaimana mungkin seorang muslim menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan perintah dan larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan mengaji apa? Yang pertama, untuk mengesahkan amal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengerjakan sesuatu yang engkau belum tahu ilmunya. Tujuannya ngaji adalah untuk mengesahkan amal. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu adalah sebelum beramal. Bagaimana mungkin dia bisa beramal kalau dia tidak berilmu? Maka tujuannya berilmu, tujuannya mengaji Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengesahkan amal. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan. Yang asalnya tidak ngerti tentang ibadah, tidak ngerti tentang sholat, tidak ngerti tentang puasa, tidak ngerti tentang haji, tidak ngerti tentang zakat. Begitu dia sudah mengaji, maka dia bodohnya hilang. Yang tadinya ada orang meninggal dunia, dia tidak tahu harus diapakan orang mati ini, harus dibagaimanakan orang mati ini. Ada yang dibakar, abunya dibuang ke air laut. Ada yang bermacam-macam mereka cara menghilangkan mayatnya orang yang sudah mati. Namun setelah kita mengaji apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu, oh ternyata pengurusan jenazah seperti ini. Bodohnya menjadi hilang. Yang asalnya tidak ngerti mahram dan tidak mahram jadi tahu. Yang asalnya tidak ngerti kewajiban kepada Allah atau kewajiban kepada sesama manusia jadi tahu. Bodohnya jadi hilang. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang tadinya tidak ngerti tentang hari kiamat jadi ngerti. Yang tadinya tidak ngerti tentang alam kubur menjadi ngerti. Yang tadinya tidak tahu tentang alam akhirat menjadi tahu. Dan banyak pengalaman-pengalaman dalam hadis, pengetahuan-pengetahuan dalam hadis yang kita ketahui setelah kita mengaji. Dan yang keempat adalah untuk menambah kefahaman. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan." Dengan meningkat mengajinya, dengan meningkat dan tertib mengajinya secara dalil, imannya pasti tambah, imannya pasti meningkat, imannya pasti ada perubahan untuk kepada yang lebih baik.
Perlu jamaah mengetahui bahwasanya syarat-syarat mengaji adalah sudah diterangkan dalam firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, di situ mengandung al-hadis dibaca, di situ mengandung pengertian nasihat-nasihat imam yang memperkuat firman Allah dan sabda Rasul dibaca, maka dengarkan, perhatikan, supaya kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang betul-betul mendengarkan dan memperhatikan Al-Quran atau hadis yang dibaca atau nasihat imam yang dibaca. Tapi bagi orang yang hanya mendengarkan saja, yang penting Quran saya khatam, yang penting himpunan saya khatam, yang penting hadis saya khatam, maka rahmat itu tidak akan diberikan oleh Allah. Satunya jamaah supaya hobi mendengarkan nasihat, hobi mengaji. Orang kalau sudah hobi, saudara, walaupun berat, bagi dia tidak berat. Walaupun menurut orang lain itu sukar, bagi dia tidak sukar. Walaupun menurut orang lain ini tidak menyenangkan, tapi bagi dia menyenangkan. Karena apa? Karena ada hobi di dalam hatinya. Coba andaikan para saudara jemaah sekalian, jamaah-jamaah ini hobi ngaji, hobi mendengarkan nasihat. Seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan nasihat di depan Nabi, seakan-akan surga neraka itu ada di depan mata. Seakan-akan surga neraka ini ada di depan mata. Begitu pula dia meningkatkan amal ibadah. Sampai diceritakan dalam hadis sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking mereka itu berlomba-lomba dalam amal ibadah, sampai di stop oleh Nabi, direm oleh Nabi. Ada sahabat yang ahli puasa, pengen ngepolkan dalam puasa tiap hari, saudara. Bukan hanya puasa Nabi Daud, tiap hari puasa dia. Pengen dapat derajat yang paling tinggi di surga. Ada salah satu sahabat lagi, tiap malam itu sholat, mulai habis isya sampai subuh, sampai membuat tali di musolanya. Umpama dia ngantuk, dia gandolan tali sampai subuh. Siangnya tidur, dicampur dengan puasa. Ada lagi sahabat yang ahli dalam pembelaan sampai tidak mau nikah dengan seorang perempuan. Sampai ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu jangan begitu. Kamu yang puasa tiap hari stop. 3 hari 1 bulan aja kamu pahalanya sampai dengan 1 bulan. Gak mau Nabi. Saya kuat Nabi. Puasa 3 hari 1 bulan itu puasa apa Nabi? Itu kan puasanya anak-anak pondok Kediri itu Nabi. Itu aja ada yang gak puasa Nabi. Ya udah. Apa itu kan puasa Senin Kemis? Wah, Senin Kemis itu apa Nabi? Itu kan napasnya Senin Kemis Nabi. Gak mau saya Senin Kemis. Saya bisa kuat lagi Nabi. Ya udah, puasa Nabi Daud sehari puasa sehari enggak. Wah, saya masih kuat Nabi. Udah gak ada yang lebih kuat dari puasa Nabi Daud, enggak ada. Ya udah Nabi. Yang tiap malam sholat isya sampai subuh istirahat. Kamu nggak tahu. Sekarang habis isya itu ada acara sinetron yang bagus-bagus. Kamu sholat terus mulai isya sampai subuh. Stop. Habis isya kamu nggak ada acara tidur. Kamu sepertiga malam bangun sampai subuh, silahkan. Oh iya Nabi. Begitu juga yang lainnya. Sampai karena mereka memperhatikan dan mendengarkan apa dinasihatkan Nabi, sampai amal ibadah itu direm-rem oleh Nabi, di stop. Lain dengan sekarang, didorong mundur lagi, saudara. Kamu ayo sholat tiap malam, enggak. Kamu seminggu enaknya sambung berapa kali, 3 kali, kebanyakan. 3 kali kebanyakan, 2 kali aja, 1 kali aja. Ayo puasa Nabi Daud. Ngapain puasa Nabi Daud? Bikin kurus aja. Nanti gua pulang dari pondok dikatain gak barokah lagi mondoknya karena kurus. Kalau zaman sahabat Nabi, sampai Nabi itu nyetop ibadahnya para sahabat, lain dengan sekarang, didorong itu mundur lagi.
Ayo ntar gua masih capek. Ayo ntar gua mampir dulu beli jajan. Ayo ntar dulu Makanya para saudara jemaah sekalian, kita ngaji bukan hanya sekedar mengaji, tapi betul-betul kita dengarkan apa firman Allah dan apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai zaman sahabat itu ada, zaman tabiin, ada seorang ulama yang berdiri memberikan materi Quran dan hadis. Ada seorang khalifah, datang dengan kursi dan pengawal, yang lainnya duduk seperti ini, yang di belakang khalifah duduk di singgasana. Begitu ulamanya mau meneruskan ngaji, berhenti. Kenapa berhenti? Saya nggak mau. Karena di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua harus sama. Di sini semua duduk, tapi khalifah itu duduk di atas kursi. Saya nggak mau meneruskan. Karena di mata Allah, di mata Rasul semua derajatnya sama. Tapi kalau di mata dunia, oke, berbeda. Tapi di mata Allah, di mata Rasul, di mata Quran, di mata Al-Hadis, semua adalah sama. Maka dari jemaah sekalian, kita harus memahami bahwa tujuan mengaji, manfaat ngaji, dan bagaimana mengaji yang benar, dan bagaimana mengaji sampai paham, sehingga betul-betul menjadi suatu kepahaman dalam hati kita, mengkristal dalam diri kita, sehingga kita hidup di mana saja berada, kapanpun kita beraktivitas, dan bagaimanapun keadaan kita, tetap dalam Quran hadis jamaah, sampai pukul tutup pol aja matinya masing-masing, sehingga masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah. Moga-moga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullah.